Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Ismin, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Hairun Ternate. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar Skinner. Langsung saja ke pokok pembahasan. Di sini akan membahas tentang biografi Skinner, teori belajar Skinner, kelebihan dan kekurangan teori Skinner, dan yang terakhir kesimpulan. Biografi Skinner. Burrhus Frederick Skinner dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang cerdas. Skinner merupakan anak yang kreatif dan ingin menjadi seorang penulis. Skinner terus saja menulis dan berkarya sampai akhir hayatnya. Skinner pun meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 karena leukemia. Setelah lulus sekolah menengah, ia pun melanjutkan belajarnya di Hamilton College di dekat Utica. Setelah lulus di Hamilton College, Skinner masih menulis. Skinner berhenti menulis dan mengikuti kuliah di Harvard pada tahun 1928 dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan. Sebelum mengambil keputusan untuk kuliah jurusan psikologi, Skinner berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1931. Selama tahun 1930-an dan 1940-an, Skinner mengembangkan teorinya dengan melakukan eksperimen-eksperimen pengkondisian operan atau operan conditioning. Pada tahun 1954, Skinner ikut serta dalam sebuah simposium tentang kecenderungan-kecenderungan modern dalam psikologi. Skinner menggunakan media ketika proses belajar mengajar berdasarkan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Presentasi tersebut dipublikasikan dalam Harvard Educational Review pada tahun 1954 dan menobatkan Skinner sebagai pencipta teknologi pendidikan. Selanjutnya, teori belajar Skinner. Burrhus Frederick Skinner menekankan bahwa perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Oleh karena itu, para pendahulunya dikatakan sebagai pengguna kondisi klasikal. B.F. Skinner melakukan eksperimen terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati, menghasilkan hukum-hukum belajar diantaranya yang pertama, Law of Operant Conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua, Law of Operant Extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu responding conditioning dan operant conditioning. Respondent conditioning atau respondent response adalah respon yang diperoleh dari beberapa stimulus yang teridentifikasi. Stimulus yang teridentifikasi itu menimbulkan respon yang secara relatif tetap. Belajar dengan respondent conditioning ini hanya efektif bila suatu respon timbul karena kehadiran stimulus tertentu. Misalnya diberikan stimulus berupa masalah yang dapat diselesaikan dengan turunan fungsi. Maka timbul respon untuk mempelajari lebih lanjut dalil-dalil turunan fungsi, ibarat makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Stimulus yang demikian pada umumnya mendahului respon yang ditimbulkan. Operant conditioning adalah suatu proses terhadap lingkungannya. Respon yang timbul ini diikuti oleh stimulus-stimulus tertentu. Stimulus yang demikian itu disebut penguatan, sebab stimulus-stimulus itu memperkuat respon yang telah dilakukan seseorang.
Misalnya, seorang peserta didik mengerjakan soal-soal matematika atau telah melakukan perbuatan, lalu mendapatkan nilai baik atau ganjaran. Teori Skinner menyatakan penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut sering dengan meningkatkan perilaku siswa dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Dalam hal ini, penguatan yang diberikan kepada siswa memperkuat tindakan siswa, sehingga siswa semakin sering melakukannya. Contoh penguatan positif diantaranya adalah pujian yang diberikan kepada siswa. Sikap guru yang menunjukkan rasa gembira pada saat siswa bisa menjawab dengan benar. Penguatan negatif adalah bentuk stimulus yang lahir akibat dari respon siswa yang kurang atau tidak diharapkan. Tanggapan yang memungkinkan terjadinya keadaan untuk meloloskan diri dari hal yang tidak diinginkan atau ketidaknyamanan cenderung akan diulangi. Penguatan negatif diberikan agar respon yang tidak diharapkan atau tidak menunjang pada pelajaran tidak diulangi siswa. Penguatan negatif itu dapat berupa teguran, peringatan, atau sanksi. Contoh penguatan negatif yaitu pemberian alasan untuk terlambat mengerjakan pekerjaan rumah akan membuat seseorang tidak tepat untuk menyampaikan pekerjaan rumah yang lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Kelebihan teori Skinner. Pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan. Kekurangan dari teori Skinner. Yang pertama, tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kekeliruan dalam penerapan teori Skinner adalah penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Menurut Skinner, hukuman yang baik adalah anak merasakan sendiri konsekuensinya dari perbuatannya. Misalnya, anak perlu mengalami sendiri kesalahan yang merasakan akibat dari kesalahan. Penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran justru berakibat buruk pada siswa. Yang ketiga, selain itu, kesalahan dalam reinforcement positif juga terjadi di dalam situasi pendidikan seperti penggunaan ranking juara di kelas yang mengharuskan anak menguasai semua mata pelajaran. Sebaliknya, setiap anak diberi penguatan sesuai dengan kemampuan yang diperlihatkan sehingga dalam satu kelas terdapat banyak penghargaan sesuai dengan prestasi yang ditunjukkan para siswa, misalnya penghargaan di bidang bahasa, matematika, fisika, menyanyi, menari, atau olahraga. Yang terakhir, kesimpulan. Teori belajar behavioristik lebih menekankan pada tingkah laku manusia, bukan pada pemahaman berpikir manusia atau kognitif. B.F. Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Skinner menggunakan kondisi operasional atau operant conditioning atau perilaku sukarela yang digunakan dalam suatu lingkungan tertentu. Kondisi operasional ini meliputi ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement. Ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Penguatan ini terdiri dari penguatan positif dan penguatan negatif. Sekian penjelasan dari saya tentang teori belajar Skinner. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.